Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Saya berharap adik-adik semua sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar materi tentang bilangan desimal. Nah, adik-adik masih ingat apa itu bilangan desimal? Ya. Jadi bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan sistem notasi berbasis 10 yang terdiri dari angka 0 hingga 1. Nah, bilangan ini identik dengan dipisahkan dengan tanda koma. Setiap digit dalam bilangan desimal memiliki nilai tempat yang berbeda berdasarkan posisi. Sekarang adik-adik perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah contoh dari bilangan desimal. Nah, di sini ada nilai tempatnya ya. Jadi ini dibaca 123,654. Nah, ini merupakan nilai tempat ratusan. Kemudian nilai tempatnya adalah puluhan. 3 nilai tempatnya adalah satuan, sedangkan angka di belakang koma, jadi satu angka di belakang koma itu merupakan nilai tempat persepuluhan. Untuk angka kedua di belakang koma itu merupakan tempat nilai perseratusan, sedangkan angka ketiga di belakang koma itu menunjukkan nilai tempat perseribuan, dan seterusnya. Jadi, tanda desimal ingat, ada tanda koma yang memisahkan bilangannya. Paham ya? Oke, ini adalah contoh bilangan desimal dalam kehidupan sehari. Contoh pertama ini tentang tanda larangan untuk kendaraan yang melintas. Jadi, kendaraan yang melintas hanya boleh kendaraan kecil, sedan, jeep, ataupun minibus. Di mana tinggi maksimalnya itu adalah 2,1 meter. 2,1 ini merupakan desimal persepuluhan ya, tempatnya. Sedangkan untuk contoh kedua, ini merupakan informasi di kotak obat atau bukan di kotak obat atau di makanan, informasi nilai gizinya, di mana di sini terlihat proteinnya 1,3 gram, lemak totalnya 5,4 gram dan seterusnya. Nah, ini satu angka di belakang koma berarti dia desimal per 10. Oke, jadi materi kita yakni mengurutkan bilangan desimal. Nah, untuk mengurutkan bilangan desimal, kita harus tahu nilai tempatnya dulu. Seperti yang saya katakan tadi, ini nilai tempatnya ratusan, 2 nilai tempatnya puluhan, 3 nilai tempatnya satuan. Kemudian yang di belakang koma, angka pertama nilai tempatnya persepuluhan, 5 angka kedua di belakang koma perseratusan, dan 4 angka ketiga di belakang koma perseribuan. Nah, sekarang kalian diminta untuk menuliskan nilai tempat dari bilangan desimal berikut. Jadi yang kita perhatikan pertama adalah nomor 1 ya. Yang lainnya jangan perhatikan dulu. Kita fokus ke nomor 1 atau yang kali ini. Bilangan desimalnya adalah 24,7. Ini artinya ratusannya 0 karena dia tidak punya nilai ratusan ya. Puluhannya adalah angka 2. Satuannya adalah 4. Kemudian koma 7. Nah, 7 ini merupakan satu angka di belakang koma. Jadi nilai tempatnya adalah persepuluhan. Apakah setelah angka 7 ada angka lagi? Tidak ada. Jadi untuk yang perseratusan dia nilai tempatnya 0. Oke, kemudian yang nomor 2. 39,42. Nah, ini sama juga. Nilai ratusannya tidak ada karena tidak ada nilai ratusan di sini. Kemudian untuk puluhan ada angka 3, 30. Kemudian satuannya adalah 9. Kemudian koma. Nah, 4 ia merupakan nilai tempat persepuluhan. Sedangkan 2 dia angka kedua di belakang koma ya. Jadi nilai tempatnya adalah per 100. Oke, lanjut ke bilangan ketiga, 104,2. Nah, ini ada nilai ratusan. Nah, nilai ratusannya berapa? Angka 1. Kemudian nilai puluhannya adalah 0. Nilai satuannya 4. Kemudian di sini koma. Nilai persepuluhannya adalah 2. Dan perseratusannya adalah 0. Karena tidak ada angka lagi setelah angka 2. Oke, lanjut ke bilangan yang keempat, yakni 93,1. Ini juga tidak punya nilai ratusan, jadi nilai tempat untuk ratusannya 0. Kemudian nilai tempat puluhan itu adalah angka 9. Nilai satuannya
3. Kemudian untuk persepuluhan ada angka 1 karena ini satu angka di belakang koma ya. Untuk nilai sekitar 100-an juga tidak ada angka lagi sekitar 100. Kemudian yang kelima 0,8. Nah ini ratusannya tidak ada, puluhannya tidak ada, satuannya tidak ada. Ini satuannya adalah angka 0, kemudian persepuluhan ada angka 8. Sedangkan perseratusannya 0. Oke, angka yang terakhir yakni angka 56,8. Ini juga angka ratusannya 0 ya. Tidak ada angka ratusan di sini. Lihat angka puluhannya adalah 5. Angka satuannya adalah 6. Angka persepuluhan adalah 8. Tepat ada satu angka di belakang koma, 8. Kemudian angka perseratusan tidak ada. Karena tidak ada angka lagi, adalah angka 5. Nah, nilai tempat ini digunakan untuk apa? Nah, berdasarkan nilai tempat dapat ditentukan dengan maksimal yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi kita dapat menentukan misalkan jarak terdekat, jarak terjauh, atau mengurutkan bilangan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita masuk ke contoh kasus. Nah, di sini dikatakan bahwa Arman mendapatkan tugas dari sekolah untuk mencatat data tentang jarak rumah siswa ke tempat wisata di Kabupaten Bumi Bolango. Dan guru memintanya untuk mengurutkan data tersebut dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Nah, data jarak rumah ke tempat wisata disajikan sebagai berikut. Ini siswa yang pertama, jaraknya 24,7 km. Untuk Jihan, yang kedua, 39,4, Randi 104,2, Siska 93,1, sampai Roni 56,8. Nah, sekarang kita akan mengurutkan siapakah yang paling dekat dengan tempat wisata di Kabupaten Bonebalango dan siapakah yang terjauh. Nah, untuk mengurutkan kita butuh menempatkan angka-angka ini ke nilai tempatnya. Jadi ini solusinya. Jadi ini kita tempatkan ya, sama kayak tadi dia. Ini sudah ditempatkan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, untuk melihat yang terdekat, yang kita lihat adalah nilai yang paling kecil. Nah, kita lihat dari nilai satuan ya. Oh, nilai yang paling kecil ini ternyata ada angka 0 di sini. Yakni yang kelima, yang punya si Zahra, 0,8 km. Jadi, ini dianggap sebagai yang paling dekat. Kemudian yang angka satuan yang terendah kedua adalah punyanya. Yang kedua untuk satuan dia ini ya, bervariasi ya. Karena ini bervariasi, kita pindah ke angka puluhan. Manakah yang paling rendah? Oh, ini rendah tapi tidak ada nilainya ya. Ini angka 2. Jadi angka 2, kemudian satuannya 4, dan persepuluhannya 7. Jadi ini nilainya 24,7. Nah, 24 ini paling kecil dibandingkan yang lainnya. Jadi yang menempati urutan kedua adalah punya Fatma, jarak Fatma. Kemudian yang ketiga, kita lihat lagi yang puluhan. Setelah angka 2, angka berapa lagi yang terendah? Oh, angka 3. Hari ini 3, 5 dengan 9. Angka 3 yang paling rendah. Nah, iya, berarti yang urutan ketiga berada pada datanya Jihan, jaraknya Jihan 39,4. Kemudian yang selanjutnya ini tinggal 5 dengan 9 ya. Jadi yang paling rendah adalah angka 5, puluhan 5. Berarti yang berikutnya adalah 56,8. Jadi data punyanya Roni 56,8. Kemudian yang selanjutnya urutan kelima, ini tersisa 9. 93,1 itu punyanya Siska. Nah, urutan terakhir yang paling jauh ternyata punya si Randi karena dia ada nilai ratusannya, jadi paling besar 104,2. Dengan demikian, urutan dari jarak terdekat sampai jarak yang terjauh dimulai dari Zahra 0,8 km, kemudian Fatma 24,7 km, kemudian Jihan 39,4, kemudian Tony 56,8,
Kemudian Siska 93,1 dan yang paling jauh adalah punya Randi 104,2. Jadi ingat ya, jika kalian mau mengurutkan bilangan desimal, kalian harus menempatkannya sesuai dengan nilai tempat biar kalian lebih mudah menentukan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Oke, ada pertanyaan adik-adik semua? Oke, sampai berjumpa lagi ya di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.